Bagaimana Allah telah mewariskan tanah dan rumah-rumah mereka pada musuh-musuh mereka. Tidakkah kamu melihat bagaimana mereka mengumpulkan segala sesuatu yang tidak mereka makan, membangun sesuatu bangunan yang tidak mereka tempati, dan berangan-angan segala sesuatu yang tidak akan mereka dapatkan. Setiap orang membangun istana yang menjulang tinggi ke langit, padahal tempat tinggalnya nanti adalah seukuran kuburan saja di bawah bumi. Lalu apakah di dunia ini ada orang bodoh yang lebih bodoh dari ini? Setiap orang juga memajukan di dunianya, padahal ia akan pergi meninggalkannya secara meyakinkan. Ia malah menghancurkan akhiratnya, padahal ia pasti akan menuju ke akhirat itu secara pasti. Hai nafsu, betapa mengherankan masalahmu, betapa bodohnya kamu, dan betapa kentarnya pembangkanganmu. Sungguh mengherankan bagaimana kamu bisa buta dari berbagai hal yang jelas ini. Mungkin saja dirimu telah dimabukkan oleh gila dunia dan dibingungkan untuk dapat memahaminya dengan baik. Tidakkah kamu berpikir bahwa jabatan itu tidak ada manfaatnya lagi kecuali hanya sekedar membuat orang lain menurut padamu? Lalu hitunglah berapa orang di muka bumi ini yang mau tunduk dan patuh padamu. Tidakkah kamu tahu bahwa 50 tahun kamu tidak akan hidup lagi dan tidak ada seseorang pun di antara yang patuh menyembahmu masih tersisa? Pasti akan datang suatu masa di mana tidak akan tersisa lagi orang-orang yang menyebut-nyebut tentangmu. Seperti yang terjadi pada raja-raja masa lalu. Adakah kamu melihat seseorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Bagaimana kamu bisa menukar sesuatu yang langgeng selama-lamanya dengan sesuatu yang tidak langgeng lebih dari 50 tahun? Celakalah kamu. Bila kamu meninggalkan dunia karena menginginkan akhirat lantaran kebodohan dan kebutuhan mata batinmu, lalu mengapa kamu meninggalkannya karena merasa luhur atas kehinaan orang-orang yang menjadi pencarinya, merasa suci dari kebanyaknya kesusah payahannya, dan menjaga diri dari cepatnya kehancurannya? Lalu mengapa kamu tidak berzuhud untuk sedikit dari dunia itu setelah kamu berzuhud dari yang banyak dari dunia itu? Bagaimana kamu bisa senang secara fisik bila di dunia itu membantumu? Negerimu masih ada penduduk lainnya seperti sekelompok orang Yahudi dan orang Majusi yang telah lebih dahulu menguasai dunia dan jauh lebih memiliki segala kenikmatan serta segala perhiasan di dunia ini. Betapa busuknya dunia itu yang lebih dulu dimiliki oleh orang-orang hina itu. Apa yang membuatmu bodoh begini? Apa yang menghinakan cita-citamu? Apa yang meruntuhkan pendapatmu ketika kamu membenci masuk dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah seperti para nabi, para siddiqin, bersanding dengan Tuhan seluruh alam selama-lamanya. Sungguh betapa menyesalnya kamu ketika kamu merugi dan agamamu. Celakalah kamu nafsu, karena bersegeralah beramal, karena kamu sudah dekat dengan kehancuran, dekat dengan kematian. Uban juga telah datang menjelang, lalu siapa yang akan menyolatimu setelah kematianmu? Siapa yang akan puasa untukmu setelah mati? Siapa yang membuat Tuhanmu ridho padamu setelah kamu mati? Hei nafsu, tidakkah kamu tahu bahwa kematian adalah tempat perjanjianmu, kuburan adalah rumahmu, tanah adalah ranjangmu, ulat adalah kawanmu.
dan kegentingan yang luar biasa ada di hadapanmu. Hai nafsu, tidakkah kamu malu? Kamu merias bagian luarmu demi untuk makhlukmu. Padahal kamu diam-diam mempertontonkan pada Allah dengan melakukan dosa-dosa besar. Apakah kamu malu kepada makhluk dan tidak malu dari Sang Pencipta? Celakalah kamu. Apakah Allah menjadi pengawas yang paling rendah di hadapanmu? Apakah kamu memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, sedangkan kamu belepotan dengan kehinaan-kehinaan? Kamu mengajak menuju Allah, sedangkan kamu lari darinya. Kamu mengingatkan orang lain untuk mengingat Allah, sedangkan kamu melalaikannya. Tidakkah kamu tahu bahwa seorang pendosa lebih busuk baunya daripada kotoran manusia? Kotoran manusia itu tidak menjadikan bersih sesuatu yang selain kotoran itu. Lalu mengapa kamu mengharap kebersihan yang selainmu, sedangkan kamu sendiri tidak bersih? Celakalah kamu nafsu. Andai kamu mengenali dirimu sebaik-baiknya, maka kamu akan menduga bahwa banyak orang-orang mendapat musibah lantaran keburukanmu. Sungguh benar-benar mengherankan kamu. Sungguh benar-benar mengherankan kamu merasa senang dengan bertambahnya hartamu, dan kamu tidak bersedih dengan berkurangnya umurmu. Apalah artinya bertambahnya harta dengan umur yang berkurang? Celakalah kamu nafsu. Kamu berpaling dari akhirat, sedangkan akhirat menghadapmu. Kamu menghadap dunia, sedangkan ia berpaling darimu. Berapa banyak sesuatu yang datang pada hari ini tidak dapat diselesaikan. Berapa banyak angan-angan esok hari yang tidak dapat dicapai. Kamu sendiri menyaksikan kawan, kerabat, dan tetanggamu. Kamu melihat penyesalan mereka kala menjelang kematian. Kemudian kamu tidak mau menarik kebodohanmu. Celakalah kamu, hai nafsu. Apa yang membuatmu berkhianat? Celakalah kamu. Apa sebenarnya yang membuatmu tidak punya malu? Celakalah kamu. Apa pula yang membuatmu bodoh? Apa yang membuatmu berani melakukan tindakan-tindakan maksiat? Celakalah kamu nafsu. Berapa banyak yang sudah kamu ikat lalu kamu urai lagi? Celakalah kamu nafsu. Berapa banyak yang telah kamu janjikan kemudian kamu mengingkarinya? Celakalah kamu nafsu. Tidakkah kamu mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu? Apakah kamu tidak melihat mereka? Apakah kamu menduga bahwa mereka diseru untuk menguji, untuk menuju akhirat? Sedangkan kamu termasuk yang dikekalkan di akhirat nanti. Jauh sekali yang kamu duga itu. Oleh karenanya, ambillah pelajaran dari nasihat ini. Terimalah nasihat ini. Karena seseorang yang berpaling dari suatu nasihat, maka ia rela mendapat neraka. Padahal aku melihatmu rela mendapatkan neraka itu dan tidak bisa menerima nasihat ini. Dan demikianlah penjelasan Imam Al-Ghazali itu dengan sedikit peringkasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai memberikan penjelasan tentang bab nafsu ini. Semoga memberikan hikmah kepada hati kita sehingga kita bisa menekan, mengendalikan hawa nafsu kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah hadir saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya yang lawu. Waalaikumsalam. Islam bener. Islam ya na. Oh ngaji lah ban. Enggak. Mana orang ngaji apa?